Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bagian keempat, minggu keempat, Singa Anak Domba, hari ketiga. Dasar ayat Alkitab, Ulangan pasal 33 ayat 17. Dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Wahyu 3 ayat 1, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah. Saudara-saudari, dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, Yohanes berkata bahwa anak domba memiliki 7 tanduk. Tanduk-tanduk melambangkan kekuatan untuk berperang. Kristus adalah anak domba yang menebus, namun Dia memiliki tanduk-tanduk untuk berperang. Dia adalah penebus yang berperang. Peperangannya telah selesai, sempurna, dan juga lengkap. Dalam pergerakan Allah, seperti yang ditandai oleh angka 7. Pasal 5 ayat 6 juga berkata bahwa anak domba itu bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Mata adalah untuk menyelidiki dan memeriksa. Kristus sebagai anak domba yang menebus memiliki 7 mata untuk menyelidiki dan memeriksa untuk melaksanakan penghukuman Allah atas alam semesta, untuk menggenapkan tujuan kekal Allah yang akan merampung dalam pembangunan Yerusalem baru. Karena itu, dalam Zakaria pasal 3 ayat 9, Dia dinubuatkan sebagai batu utama, dengan 7 mata bagi bangunan Allah. 7 mata Kristus adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, dan mereka berlari ke sana kemari ke seluruh bumi. Saudara-saudari, ketika kita menghadiri sidang gereja, kita berada di bawah pengawasan khusus. Sebelum kita menghadiri sidang, kita mungkin berbicara dengan leluasa, tapi setelah sidang, Kristus mengatur perkataan kita. Pada malam hari, semacam jenis suara batin di dalam kita mungkin mendorong kita untuk pergi ke sidang. Mungkin itu bukan kesenangan alamiah kita untuk pergi, tetapi kita tidak dapat menghindarinya. Kemudian ketika kita tiba di sidang, kita menjamah Kristus yang hidup. Realitas Kristus yang membakar, mencari, menerangi, dan menyelidiki sebagai roh pemberi hayat ada di dalam gereja-gereja. 7 roh itu adalah 7 mata yang dengannya Kristus mengekspresikan dirinya. Ketika Tuhan memandang kita dengan matanya, kita dapat memahami apakah Dia senang atau tidak senang. Dengan memandang kita, Dia mentransfungsikan segala adanya Dia ke dalam kita. 7 matanya memandang kita untuk menginfuskan Allah ke dalam kita. Saudara-saudari, 7 mata anak domba sebagai pelaksana ekonomi perjanjian baru Allah adalah 7 pelita yang ditopang oleh 7 kaki pelita. 7 gereja bersinar dan menerangi sebagai kesaksian Yesus. Roh yang membakar, menghakimi, memurnikan, membersihkan, dan menghasilkan ini adalah pelita-pelita yang ditopang oleh kaki-kaki pelita gereja-gereja. Ini berarti gereja-gereja bersinar melalui pelita-pelita. Dan pelita-pelita ini adalah roh itu, kesaksian yang real. 7 roh hari ini menghakimi, memurnikan, membersihkan, dan menghasilkan gereja-gereja. Saudara-saudari, jika kita tidak mengizinkan 7 roh untuk membersihkan kita, 7 roh ini tidak memiliki cara untuk bersinar, dan tidak ada kesaksian. Penerangan dari 7 roh adalah kesaksian. Semakin kita membiarkan roh memurnikan kita dan membersihkan kita, Dia semakin bersinar melalui kita. Dan penerangan ini adalah kesaksian gereja-gereja. Saudara-saudari, itulah sebabnya kita perlu membuka diri, menyambutnya setiap hari untuk masuk ke dalam diri kita, untuk memurnikan, menghakimi kita, membersihkan kita, dan menyucikan kita. Maka Dia akan bersinar melalui kita. Dan penerangan ini adalah kesaksian gereja, kesaksian Yesus.
Dan kesaksian Yesus adalah penyinaran dari 7 roh, dari dalam semua orang beriman dalam gereja-gereja. Saudara-saudari, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya api ilahi, datanglah dan hakimilah, datanglah dan murnikanlah, datanglah dan bersihkanlah, agar engkau dapat menghasilkan kaki pelita emas. Oleh belas kasihannya kita perlu terbuka kepadanya. Saudara-saudari, setiap hari kita perlu berkata kepada Tuhan, datanglah, aku terbuka kepadamu. Aku membuka setiap jalan di dalam diriku bagimu. Terangilah aku, periksalah aku di batin, dan singkapkanlah aku. Aku ingin diterangi olehmu, dan disingkapkan dalam terangmu. Saudara-saudari, alih-alih menutup diri dan bersembunyi darinya, kita perlu berdoa, Tuhan, kami terbuka, datang dan sorotilah kami, dan bersinarlah dari dalam kami, dan terangilah setiap jalan dan setiap sudut dalam diri kami. Kami damba untuk disingkapkan, dibersihkan, dan dimurnikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar senantiasa terbuka kepadamu. Belajar membiarkan roh itu bekerja, memurnikan dan membersihkan kami. Kiranya melalui pekerjaan roh itu, kami semakin diubah hari demi hari, sehingga membawa kami semakin bersinar. Haleluya, amin. Demikianlah firman kudus Kebangunan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.